Oke, berjumpa lagi di channel Rizky Kehidupan, ngobrolin seputar kehidupan. Nah, kali ini saya setelah ngarit untuk pakan kambing-kambing ini. Nah, dan juga ada adzan duhur, saya mau istirahat. Nanti lanjut ngarit lagi. Nah, tapi saya kepikiran ada sesuatu hal yang menjagal dalam pikiran saya. Tapi ternyata Abah tidak di sini, jadi saya nggak langsung bertanya. Nah, karena Abah tidak di sini, saya berinisiatif langsung datang ke rumahnya Abah. Ya, untuk menanyakan hal yang menjagal dalam pikiranku ini, biar tidak menjanggal lagi. Gitu teman-teman. Ayo saksikan dan terus ikuti saya menuju ke rumahnya Abah. Let's go. Mantap. Alhamdulillah ini sudah sampai di kompleks di dalamnya Abah. Mari kita langsung ke dalamnya Abah untuk bertanya. Let's go. Saya sudah bertemu dengan Abah. Ini nih Bah, tadi kan saya sedang ngarit, kok tiba-tiba timbul pertanyaan nih Bah. Jadi kan ini rame-ramenya tentang hacker ini. Apa hacker? Hacker ya Pak, hacker itu. Hacker atau apa itu ya? Nah, apa sendiri tahu enggak hacker itu apa ini Bah? Hacker ya. Bener hacker. Ya hacker, kayaknya hacker itu. Masih rame nih. Kalau dulu saya kecil itu mainan neker. Oh, neker. Neker bukan hacker. Tapi sekarang mainannya hacker ya. Hacker ya, ya. Hacker. Oh, hacker. Jadi pertanyaanmu apa ini? Hacker itu apa itu, Bang? Hacker. 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 Ya saya kan tidak tidak mengenal apa ya hacker itu apa. Wong saya nggak pernah kemana-mana gitu ya. Sampai tekone hacker ngono kan. Nah, pertanyaannya apa Bang? Apa kenal ndak hacker itu? Tahu ndak itu? Kok tanya saya loh malah hacker. Hacker ya, Pak. Hacker itu. Hacker. Ya, oke. Ya, saya pengen tahu dulu lah gambarannya apa tuh hacker itu apa maksudnya? Kalau di komentar-komentar itu kan tentang apa ya? Peretasan sistem gitu. Meretas sistem gitu. Meretas. Ya, meretas suatu sistem. Hacker. Baik. Sebelum kamu lanjutkan, saya malah pengen tanya dulu. Hacker itu nama orang atau apa itu? Nah, hacker itu siapa? Hacker itu orang yang meretas. Orang apa bukan itu? Bukan berarti. Bukan orang. Bukan orang ya. Bukan orang. Masa bukan orang? Terus yang meretas siapa? Yang meretas orang. Tapi hacker itu orang yang meretas. Hacker itu orang yang meretas. Ya, berarti kan wong ya? Ya, orang. Wong. Ya. Itu namanya siapa wong? Namanya yang masih rame itu Bejurka, apa? Boyurka itu. Ini nama wong ya? Anda tahu itu hanya nama saja itu. Nama yang lagi rame itu kan. Kamu sendiri aja nggak tahu namanya orangnya kok. Gitu kan. Hacker itu kan orang ya. Terus namanya siapa itu? Namanya Bejurka, Bejurka gitu. Nah. Terus namanya Bijurka. Nah, Bejurka itu. Nama sesuai KTP itu. Ya, belum tahu itu kan. Belum tahu itu kan. Nyamar gitu kan, hacker biasanya kan nyamar atau bukan nama aslinya, terus meretas suatu sistem dari tertentu gitu. Membobol gitu. Berarti kerjaannya apa dia itu? Meretas itu, meretasnya apa maksudnya? Meretas itu ya seperti apa ya? Mencuri data atau mencuri apa data ya, gitu. Mencuri ya berarti pencuri ya. Pencuri Hacker itu pencuri
Ya mungkin bisa dikatakan itu. Lebih itu. Ya. Lah sama nak tekone aku ngono. Mula aku malah tekon. Berarti hacker itu orang yang mencuri Mencuri data. data. Berarti nyolong data. Ya mungkin seperti itu gitu. Nah, pekerjaan mencuri itu boleh apa tidak? Ya berarti tidak. Ya sudah, berarti tidak. Berarti intinya tidak Lah boleh. ya yang kamu mau tanyakan itu apa? Maksudnya kan begitu. Nah, jadi kan rame tentang hacker, terus meretas data dari dalam kutip itu pemerintah, nah, gitu kan. Terus Nah. kok netizen malah bilang wah pahlawan nih sudah meretas nama data-data dari orang tersebut, nah sehingga terbongkar rahasia-rahasianya gitu. Ya. Dan ini seperti apa ya, seperti memanas, tidak ada yang menengahi atau seperti apa gitu. Baik. Sekarang tujuannya hacker itu apa? Dan Tujuan hacker, tujuan hacker itu kok tadi kamu bilang ada yang justru mengidolakan, mengidolakan, malah seneng gitu, malah justru mendukung gitu. mendukung. Nah sekarang kan saya tanya dulu, orang mendukung itu kan mesti ada tujuannya. Saya tujuannya hacker itu baik atau buruk, kan gitu kan. Jadi kamu itu jangan ikut-ikutan hanya sekedar ikut saja, ya harus tahu dulu. Mula dadi wonge aja gampang melu-melu merano nganan melu nganan ngiri melu ngiri kan. Berarti harus tahu alurnya, kan alur. Gitu. Tujuannya itu misalnya apa kan gitu kan. Ya saya lihat mungkin tujuannya membongkar rahasia begitu ya. Membongkar rahasia ya nggak boleh, Nggak boleh, membongkar rahasia, membongkar aib saudaranya itu jelas nggak boleh. Berarti nah, kok bisanya membongkar itu mesti ada tujuannya kan. Itu tujuannya itu untuk apa? Untuk membongkar berarti membongkar rahasia rahasia orang yang dibongkar itulah itu. Enggak, berarti menurutmu tujuannya itu baik apa dia itu jahat kan gitu. Ya gitu. Lah ya. Yang dibongkar itu apa? Identitas sama ya rahasia identitas itulah gitu. Nah itu makanya kan apa tujuannya itu ingin misalnya membela rakyat atau hanya ingin bikin sensasi kan ya harus tahu tujuannya kan gitu. Nah, kira-kira tujuannya itu untuk apa? Kalau dilihat-lihat tuh yang masnya senang dari hacker tersebut ya bisa mendukung rakyat yang sehingga rakyat tahu tentang identitasnya. Ada yang memang tidak suka karena seperti sensasi menutup kasus-kasus lainnya seperti itu ya. Jadi kan ini ada dua kelompok yang berbeda pendapat seperti itu. Nah, lah itu masalahnya kamu itu mau tanya tapi kamu juga belum tahu hacker itu siapa kan gitu kan. Iya. Ya saya kan bingung jawabnya kan gitu. Nah mula kalau bingung ya sudah nggak usah dibikin rame kan gitu kan. Aman-aman aja gitu ya. Iya kan ya biasa. Sekarang itu kan karena ini tahun politik ya, tahun politik. Jadi gini, 2024 itu kan mau bangsa ini kan mau ada event besar. Ya, event besar. Pemilu kan gitu udah. Dan pemilu tahun 2024 itu kalau saya lihat kan memanas ya. Karena ya
masing-masing calon kan merasa pantas untuk menjadi presiden kan, begitu kan. Nah makanya mulai dari tahun 2002 sampai 2004 itu, maka jangan heran di situ mesti ada ya namanya pertarungan politik, saling mempengaruhi kan gitu. Maka kalau kamu pengen selamat, artinya tidak terjerumus dalam fitnah, dalam apa ini dosa, ya jangan gampang ikut-ikutan, kan gitu kan. Setiap kelompok itu kan punya tujuan masing-masing. Tinggal mereka itu ada di kelompoknya siapa, di kelompok mana, tim A atau tim B, tim C gitu. Nah kan begitu. Dan saya termasuk orang yang tidak suka dengan istilahnya kalau sudah kalau saya pilihannya ini berarti yang lain buruk semua, misalnya kan begitu kan. Salah semua ya. Iya, akhirnya dicari-cari kesalahannya, apalagi di fitnah kan seperti itu. Jadi memang banyak sekali kepentingan yang ada dalam sebuah media. Nah, mulai hati-hati, ojo gampang terpengaruh, ojo gampang percaya kan, ngono kan. Itu kalau pengen selamat hidupmu, artinya tidak terjerumus dalam dosa berjamaah, nah, kan gitu kan. Nah sekarang gini, banyak sekarang kelompok itu memukul rata orang lain yang tidak sepaham. Contohnya gini, misalnya polisi kan gitu kan, polisi karena ada sebuah kasus orang kemudian bersuara semua kan gitu kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tidak melihat persoalan itu secara Keseluruhan, secara objektif. Akhirnya memukul rata, berarti semua polisi itu adalah orang yang jahat. Waduh, iya. Seolah-olah kan begitu. Jadi yang dipakai kulunnya itu kulun Masmu atau jami kan gitu kan, bukan majmuk kan. Ya, kayak orang bilang kullu bid'atin dolala, semua bid'ah itu kan sesat ya. Nah semua di sini dimaknakan kan semua, padahal kayak kamu bilang wah hari ini semua toko tutup, apa mesti tutup kafe kan? Tidak, mesti ada yang buka. Begitupun namanya kehidupan itu mesti ada baik ya, mesti ada buruk, sisi buruk. Polisi semua misalnya ya mesti ada yang jahat, ada yang buruk, ada yang baik, kan seperti itu. Jadi kalau pengen orang jadi orang yang hatinya tenang itu ya melihat persoalan itu harus objektif kan gitu. Jangan sampai memukul rata semua. Pemerintah misalnya, pemerintah ya ada ya buruknya, kita harus akui kan gitu kan. Ada orang yang memang berbuat jahat, berbuat buruk memang ada, tapi juga pemerintah itu ada orang-orang juga yang masih baik. Kan begitu kan? Tidak semua rata. Pemerintahan sekarang buruk semua kan gitu kan. Ya itu namanya itu terbawa suasana, terbawa emosi kan begitu kan. Manusia itu kan bukan setan, juga bukan malaikat, tengah-tengah gitu. Iya kan? Iya. Tidak mungkin manusia itu hidupnya itu mesti buruk terus atau setan terus. Nggak mungkin kan? Kadang ya baik kan gitu kan. Ya juga nggak mungkin baik terus kayak malaikat. Mesti ya kadang celiwah. Kan gitu kan. Setiap orang begitu, maka gunakanlah rumus itu. Ya, kalau tidak suka ya jangan terlalu benci yang sangat. Kalau menyukai ya menyanjung jangan terlalu sangat. Gitu aja.
iya kan? Iya, iya. Jadi ya kita ini hiduplah dalam suasana yang Netral ya, damai. netral, dalam pikiran yang jernih. Ya kalau salah katakan salah, tapi bukan berarti Salah semua. semuanya salah. Kayak pondok pun udah begitu. Ada pondok yang mungkin ada kesalahan kan gitu kan, ada kesalahan di dalamnya misalnya karena suatu kejadian. Tapi bukan berarti semua pondok ya begitu. Ini namanya penggiringan opini kan gitu kan. Penggiringan opini, orang jadi dipengaruh untuk membenci pondok. Orang dipengaruhi untuk membenci polisi. Iya. Orang dipengaruhi untuk membenci pemerintah. Kan gitu kan. Lah terus kalau begitu berarti yang baik dia sendiri dong kan gitu kan. Di dunia ini dia sendiri. Semuanya buruk semua kan gitu. Iya, iya. Iya enggak? Iya, iya. Ya termasuk kayak tadi itu, maka saya tanya tujuannya apa kan gitu kan. Hacker itu tujuannya untuk apa? Kalau untuk kebaikan, kalau untuk kebaikan tetap tadi katanya mencuri kan gitu kan. Tidak bisa kebaikan itu diperoleh dari hal yang tidak boleh atau haram kan gitu kan. Jelas ya. Iya. Haram. Walaupun tujuannya baik, tapi nih caranya juga nggak baik, ya tetap saja Jatuhnya tidak baik juga. tidak baik. Aduh. Pernah dengar ceritanya Raden Lokajaya enggak? Terima kasih. Belum pernah. Belum kan? Raden Lokajaya itu kan dia seorang perampok. Kan ngono kan? Perampok ya. Perampok. Kemudian dia merampok itu ya orang yang memang orang kaya yang dolim kan gitu kan. Orang kaya yang tidak mau berbagi dengan orang-orang miskin yang atau yang kesulitan, akhirnya kan diambil itu hartanya kan. Terus dibagikan ke orang yang tidak mampu, ke orang miskin. Tapi kan setelah dia bertemu dengan Sunan Bonang, dikasih tahu ya kebaikan itu tetap harus diperoleh dengan cara yang baik. Ibaratnya kamu mau beramal, tapi amal mungkin nyolong kotak masjid. Kira-kira bagus apa enggak kan gitu? Tidak bagus. Iya kan? Iya. Ibarat gini, kamu bos, kamu punya karyawan, bosmu ini dolim sama karyawannya, nggak pernah digaji, katakan ditelantarkan. Tiba-tiba kamu ingin berbuat baik menolong si karyawan ini, kamu rampoklah hartanya si bos, dikasihkan dia. Kan tujuannya baik, tapi caranya benar enggak? Tidak. Iya enggak kan? Kayak tadi itu kan? Iya. Begitu. Tujuannya baik tapi caranya itu salah. Iya, makanya begitu. Apalagi yang dibongkar atau yang dicuri datanya itu yang tidak ada kaitannya dengan kasus atau persoalan. Nah, kamu nggak terlibat apa-apa, tapi datamu ikut kebongkar, datamu ikut kecuri misalnya. Marah jadinya. Nah, gimana itu kan? Hukumnya gitu gimana? Komplain itu, Pak. Nah, sekarang kan begitu. Maka harus ini jangan emosi, tapi harus berpikir jernih. Iya. Kan gitu. Waduh. Berarti saya sudah terpancing suasana ini. Kan bahaya nih. Aduh. Untung saya kesini. Kalau nggak kesini mungkin saya marah-marah seperti ada di kemarin. Iya, kamu kan mau ikutnya yang rame-rame, ada orang gini mau dukung gini kan gitu kan gitu ya. Seru tapi. Iya, makanya itu yang harus dikembalikan ke jalannya kan, lurus itu ya. Jadi saya itu rumusnya ya tidak semua orang itu buruk semua di dunia itu ya ndak, baik semua ya ndak. Mesti ada sisi baiknya, sisi buruknya. Karena manusia itu bukan setan ya bukan malaikat. Ya harus kita akui. Kayak ya siapapun calon presiden itu yang mesti punya kekurangan. Tapi juga punya kelebihan. Dan ketika jadi presiden siapapun, berarti dia memang dipilih untuk memimpin
bangsa ini kan. Misalnya nanti 2024 yang jadi siapa saja, ya harus kita terima. Ya. Karena ada sisi baik dan buruknya. Iya kan begitu. Saya bukan orang yang condong ke satu orang, tidak. Tapi saya percaya bahwa negeri ini mesti, ya, mesti itu kalau kitanya dengan cara apa yang baik, insya Allah negeri ini mesti diberikan pemimpin yang baik. Amin, amin, amin. Kan begitu. Ya, ya. Siapapun kan gitu kan. Calon presidennya kamu siapa misalnya kan gitu kan. Ya mungkin beda dengan saya kan. Ya enggak apa-apa. Kalau ternyata yang jadi presidenmu ya saya terima. Kan gitu kan. Ya, ya. Iya kan gitu. Jadi inilah yang ya kita rakyat itu menuntut untuk orang lain mengerti kita. Tapi kita sendiri kadang Tahu. ya kita sendiri kadang ya juga berbuat dolim kepada orang lain. Sangat pencerahan ini, sangat cerah ini ya. Jadi teman-teman yang masih kebingungan agar tidak tersesat, nah nanti dengarkan video-video ini ya, segmen-segmen ini. Mungkin ini sangat berharga sekali bagi teman-teman yang terpancing emosi karena situasi sekarang. Itu ya. Oke, mungkin terima kasih atas pencerahannya nih, Mbak. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan juga ya jangan lupa Dan satu lagi ya, oke. satu lagi, siapa yang mau caranya siapa hacker ya? Hacker ya, hacker. Hacker itu dia identitasnya jelas enggak? Enggak jelas. Enggak jelas ya. Nah orang yang identitasnya enggak jelas ini kan kita enggak tahu kan siapa dia. Nah, walaupun tujuannya baik, tapi yang jelas kalau dia memang seorang yang ingin memperbaiki bangsa ini, ya tunjukkanlah siapa dirinya. Jangan bersembunyi kan. Kalau orang benar nggak akan Bersembunyi. nggak akan bersembunyi. Ya. Nah itu dengarkan itu Kan gitu kan. ya, ya. Lah saya kira wong sembunyi ini berarti ngopo kan ngono kan. Ya biasanya ada hal sesuatu Iya. yang ingin Dia membongkar aib orang, mencuri data, tujuannya baik untuk menyelamatkan negeri ini. Tapi apakah sudah dipastikan dia nggak punya aib juga? ya. Ya, ya. Kan gitu kan. Iya, iya, iya. Jangan sukanya mencuri data atau membongkar aib orang lain, tapi kalau dirinya sendiri tidak ada aibnya, kan gitu kan. Jangan hanya menilai saja, tapi juga menilai dirinya sendiri gitu ya. kan. Aduh. Jadi yang dibutuhkan bangsa ini adalah solusi dari orang yang terpercaya, solusi dari orang yang memang ahli di bidangnya, orang yang benar ini tolong muncullah di negeri ini. Harapannya kan seperti itu. Ya, ya. Orang yang masih punya hati baik muncullah menjadi penyelamat bangsa ini. Kan begitu. Semoga aja. Ya, kan gitu. Kalau memang dianggap negeri ini sudah baik. tidak baik-baik. Kan begitu. Ya, gitu. Iya. Oke. Ya mungkin terima kasih ya atas penjelasannya. Semoga bermanfaat sekali buat kita semua, dan khususnya buat pemuda-pemuda yang kebingungan, yang mungkin takut tersesat. Nah ini mungkin nanti didengarkan dan juga ditonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, nggak komen. Jangan lupa tekan notifikasi. Oke, mungkin saya akhiri. Akhir kala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.